Sekali lagi shalom. Shalom. Ada damai di hati. Katakan damai. Ya. Karena di pasar ini biasa sering ada iri hati, ada perselisihan, tapi harus ada kata damai. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Bapa, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, haleluya. Mama-mama yang ada di Pasar Impres, bapak-bapak bisa berikan tepuk tangan kah untuk Tuhan. Saudara, kalau firman terus datang buat saudara, itu Tuhan sedang mengasihi saudara. Alkitab bilang begini, Bapa yang baik, dia akan selalu mendidik dan memperingati dia punya anak-anak. Kalau Bapa yang tidak baik itu dia punya anak, mau jalan mabok kah, mau pancuri kah, mau buat kejahatan, dia kasih tinggal. Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Amin. Haleluya. Saya mau kasih tahu, nanti dari ufuk timur, orang tidak dengar firman lagi di gereja. Dengar ini baik-baik. Tuhan akan bangkitkan orang-orang yang benar di hari-hari terakhir. Tuhan akan bangkitkan prajurit-prajurit yang Tuhan sedang siapkan. Orang tidak akan memuji menyembah Tuhan lagi di gereja. Dengar baik. Orang akan memuji menyembah Tuhan. Saudara lihat di gunung-gunung, orang sudah mulai memuji menyembah Tuhan. Di lembah, di pantai, di pasar-pasar. Nanti dari timur akan bangkit. Orang-orang akan memuji menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara lihat hari ini Kota Biak. Saudara lihat Kota Biak mulai sunyi karena perjudian togel sementara ditutup. Halo, ada orang kah? Dengar orang Biak. Orang Biak bukan hidup dari judi togel, orang Biak bisa hidup. Tuhan sudah kasih kehidupan dari saudara lahir. Saudara lahir sudah ada hidup dari Tuhan. Berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Jadi manusia hidup bukan dari roti saja, dengar. Bukan dari perjudian togel orang Biak bisa hidup. Orang Biak bisa hidup karena ada ini. Saudara lihat ini, yang saya angkat ini. Saudara lihat, karena Injil ini orang Biak bisa hidup sampai hari ini. Jadi manusia hidup bukan karena makan, bukan karena minum saja, tapi karena Injil Kerajaan Allah. Yesus Kristus yang memberikan kehidupan, nafas hidup itu Tuhan berikan buat saudara. Alkitab bilang begini, biarlah segala yang bernafas memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tepuk tangan dulu. Hei. Ada orang kah di pasar? Hidup ini anugerah, saudara. Tuhan kasih anugerah. Tuhan kasih waktu, kesempatan. Saudara hidup, pergunakanlah hidup itu dengan takut akan Tuhan. Ada pujian bilang begini, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini anugerah dari Tuhan. Selagi saudara hidup, gunakanlah kesempatan itu dengan takut akan Tuhan. Ada waktu di mana manusia tidak bisa beraktivitas ketika waktu itu datang. Jadi pengkhotbah bilang ada waktu manusia lahir, ada waktu manusia mati. Ada waktu manusia bisa bergerak ke sana kemari, ada waktu di mana manusia tidak bisa bergerak. Itu ketika manusia mati. Jadi hidup ini singkat, hidup ini seperti uap yang sebentar kelihatan, sebentar hilang. Jadi manusia harus cari Tuhan selagi masih ada kesempatan. Yesaya 55 ayat 6 dan ayat 7, Alkitab bilang begini, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang jahat dan orang fasik meninggalkan jalannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan. Sebab di dalam Tuhan itu ada pengampunan, ada anugerah. Amin. Kalau Tuhan Yesus bisa tinggalkan surga, dia turun ke bumi, lahir besar di bumi, dan dia melakukan kehendak Bapa di bumi untuk cari manusia yang berdosa. Orang-orang yang berdosa juga harus cari Tuhan. Setuju kah tidak? Halo? Setuju kah tidak? Saudara harus cari Tuhan, karena hidup ini saudara bukan hanya diciptakan untuk hidup di bumi,
cari uang saja, tapi saudara harus tahu tujuan hidup saudara. Saudara hidup di bumi, nanti besok mati mau kemana? Dengar, hidup ini cuma ada dua pilihan. Ada berkat, ada kutuk. Ada kehidupan, ada kematian. Saudara tinggal pilih. Kalau saudara mau hidup, mari cari Tuhan supaya ada pengampunan dosa. Haleluya. Haleluya. Mau dengar firman kah, mama-mama, bapak-bapak, siapa yang mau dengar firman? Bisa angkat tangan kah, mungkin tepuk tangan kah? Saudara, saya mau kasih tahu, firman ini kabar baik. Saudara hidup, saudara harus dengar firman. Nanti saudara mati besok, dengar ini baik-baik. Besok saudara mati, nanti firman yang nanti antar saudara untuk tutup saudara di dalam tanah ini. Jadi tidak ada orang yang antar saudara, nanti firman itu yang antar saudara. Nanti majelis, pendeta, gembala berdoa, nanti firman Tuhan yang nanti saudara yang mengantar saudara. Jadi Injil ini kabar baik, kabar yang memberikan kemenangan, kabar yang memberikan sukacita. Orang dengar Injil, percaya kepada Injil, yang buta melihat, tuli mendengar, yang lumpuh bisa berjalan, yang mati juga bisa dibangkitkan, karena Injil ini kekuatan Allah. Berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Injil ini kekuatan Allah. Orang bilang, mungkin orang lihat saya beritakan Injil di jalan, orang anggap biasa, tapi saudara lihat, berapa hari saya tegur polisi, sekarang judi tutup. Dengar ini baik-baik. Anak-anak Tuhan itu buat perubahan. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Saudara, kalau saudara sayang orang Papua, saudara harus berdiri seperti Yeskiel. Yeskiel itu dipanggil menjadi penjaga. Saudara lihat, Papua bisa aman, dengar baik-baik. Papua bisa aman bukan karena ada tentara polisi saja. Dengar ini baik-baik. Papua bisa aman karena ada orang-orang yang selalu berdoa sama Tuhan. Haleluya. Alkitab bilang begini, sia-sialah pengawal berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang mengawal kota. Polisi banyak, tentara banyak. Hei, kenapa ganja bisa masuk di Biak? Kalau ada orang Biak, kenapa sabu-sabu bisa masuk di Biak? Kenapa minuman keras bisa banyak di kota Biak? Kalau siapa yang bisa jawab? Kalau bisa jawab, bisa datang kemari. Jawab di sini. Saudara, kenapa kejahatan mulai masuk di tanah Papua? Karena ada sesuatu yang salah dibangun. Dengar ini baik-baik. Alkitab bilang pemerintah itu wakil Allah. Kalau pemerintah bangun sesuatu yang salah di bangsa ini, nanti kejahatan akan terus bertambah. Jadi lihat, penjara semakin hari, anak-anak Papua semakin banyak. Penjara Biak ini, lembaga Biak ini yang paling banyak itu orang Biak. Orang Papua, pendatang tong hitung dengan jari. Mari sungguh-sungguh berdoa untuk kota ini, sungguh-sungguh menyampaikan kabar baik supaya banyak orang diselamatkan. Amin. Amin. Firman ini kabar baik, dengar baik-baik. Yang bisa merubah manusia, dengar ini baik-baik. Yang bisa merubah manusia, hukum yang dibuat oleh manusia itu hukum yang mati. Dengar, pencuri dia masuk ke dalam sel, dia dapat tangkap, polisi tangkap dia keluar, dia bisa pencuri lagi. Dengar ini baik-baik. Orang yang bawa ganja dari PNG atau dari luar, dia masuk penjara, dia masuk lembaga, dia keluar, dia bisa bawa ganja lagi. Pembunuh, dia bunuh orang, dia masuk penjara, dia masuk lembaga, dia keluar, dia masih bisa bunuh orang. Dengar, hukum yang saya beritakan ini hukum yang hidup. Kalau pencuri, pembunuh, narkoba, dia dengar Injil, dia bisa berubah. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Dia bisa berubah. Hanya Injil saja yang bisa merubah manusia. Amin. Tuhan Yesus datang, dia lahir, dia mati, dia bawa perubahan, sehingga banyak orang mengenal Injil. Saya bersyukur Injil bukan hanya untuk orang Israel saja, sampai ke Papua. Hari ini orang Papua bicara Injil, sampai Tuhan Yesus datang, Injil akan terus diberitakan. Tepuk tangan dulu. Haleluya. Saudara dengar baik-baik. Tuhan dia akan datang, tapi dia tidak akan datang dari Israel. Dengar, baca firman. Yesus itu akan datang, raja di atas segala raja itu akan datang dari timur. Tepuk tangan dulu, dari timur, dari Papua. Saudara dengar, bangsa-bangsa sedang menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tapi Tuhan tidak akan datang dari Israel, dia akan datang dari timur, seperti kilat memancar dari timur ke barat. Demikian kelak kedatangan anak manusia. Tuhan itu akan datang. Hei orang Papua, saudara bangga, Yesus akan datang.
mati, tapi ada satu pemimpin, ada satu raja yang tidak bisa mati, namanya Yesus Kristus. Wah, tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Dia tidak akan mati, dia kekal. Dia pemimpin yang luar biasa. Dia akan memimpin bangsa ini. Dia akan memimpin semua suku. Dia akan memimpin semua agama. Tidak ada agama ketika dia pimpin, cuma ada orang-orang percaya. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, kalau hari ini firman datang untuk saya dengan saudara, firman mengingatkan kita untuk mengerjakan bagian tentang keselamatan hidup kekal. Satu yang harus orang biak tahu, hari ini kita sibuk dengan aktivitas kita sibuk dengan pekerjaan kita, tetapi kita tidak tahu waktu kita lahir kita sudah pegang boarding pass untuk nanti mati lagi. Firman Tuhan berkata, batas umur manusia itu 70 atau 80 tahun saja. Itulah sebabnya hari ini kita harus mengerjakan keselamatan hidup kekal. Kita sibuk dengan aktivitas kita, tapi jangan lupa, karena firman Tuhan berkata, jangan melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ada orang yang jalan, tapi dia lupa nanti hidupnya akan berakhir. Setiap film yang diputar pasti ada akhirannya. Dunia pun juga akan berakhir dengan waktu Tuhan. Hidup kita akan berakhir dengan waktu Tuhan. Mungkin hari ini saudara bilang saudara kuat, saudara gagah, saudara ganteng, saudara cantik dan manis. Tetapi saya mau sampaikan untuk kita bahwa cacing-cacing yang ada di bawah tanah sedang kirim salam untuk kita. Nah, itu hidup kita sama seperti uap, naik lalu lenyap, kata firman Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan hidup kita. Karena apa? Hidup kita sama seperti uap, naik lalu lenyap. Yakobus 5 ayat 14. Jangan melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Hari ini kita tidak tahu. Kita tahu tentang tanggal kelahiran kita. Kita punya akte kelahiran kita. Tetapi tanggal kematian kita tidak tahu. Benarkah? Salah. Kita tahu tentang tanggal kelahiran kita. Kita punya akte lahir. Tetapi tanggal kematian kita tidak tahu. Mari siapkan diri kita baik-baik. Karena apa? Orang yang mati di luar Tuhan tidak layak masuk surga. Ini dia. Hari ini orang biak mengalami kekeringan rohani. Saudara bayangkan, generasi kami mengalami kehancuran. Orang biak mengalami kekeringan rohani. Siapakah yang harus rampas mereka dari api, kata kitab Yudas? Saudara bisa bayangkan, sementara ini ada banyak orang tidak mau pergi ke rumah Tuhan beribadah. Bayangkan, kita datang di BMJ saja malam minggu, hari minggu pagi gereja sunyi dengan anak-anak muda. Karena minta diundang. Hari ini Yesus menantikan saudara datang kepada Yesus. Yesus menunggu kita. Saudara bayangkan, hari ini kalau kita tidak mau respon firman, sementara di Kolombia sana gereja setan sudah bangkit. Ini dia PBB yang kita percayakan dan bisa kasih amankan negara-negara saja. Dia izinkan untuk gereja setan ini berdiri dan mempunyai undang-undang, hukum yang lengkap. Sementara di 10 bahkan 11 negara sudah ada basis gereja setan dan puspei gereja setan. Dia mau masuk ke Indonesia, dia terapkan laki-laki kawin laki-laki, perempuan kawin perempuan, manusia kawin dengan binatang. Sementara saudara bayangkan, kalau om satu di impres ini dia kawin dengan om satu di Dolok, baru nikahkan di gereja. Gereja kudus kan tidak? Sementara tante satu di impres ini dikawin dengan tante satu di Haftas, baru dinikahkan di gereja. Itu ajaran sesat yang akan bertentangan dengan firman Tuhan akhir-akhir ini. Sampaikan kiri kanan kawin, awas om kawin om, awas om kawin om. Itulah sebabnya harus pertahankan prinsip sekali Yesus tetap Yesus. Kalau kita tahu hidup kita hanya sementara, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan kita. Kita harus tahu kita ini datang dari mana kemari, terus kita ini nanti mau kemana. Manusia mempunyai tujuan hidup. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata pengkhotbah, debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengerjakannya. Korintus berkata, kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Kita akan dihakimi sesuai dengan perbuatan kita, baik ataupun jahat di mata Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Kalau mungkin saya sebagai anak muda yang mungkin suka ambil ganja, narkoba atau obat-obat terlarang,
Waktu saya mengakhiri hidup saya, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Di tahta pengadilan Kristus, laptop tersembunyi akan terbuka, akan menunjukkan setiap perbuatan saya mulai dari balita sampai dewasa. Saya berdiri di depan sini, waduh, saya ingat saya ini berapa tahun yang lalu ini saya ini memang bejat betul. Bahkan saya ini hidup di Papua Nugini. Saya lihat tombol ganja, saya potong masuk, saya bilang, itu cuma seberapa. Saya hidup di sana itu. Saudara, di belakang rumah itu kebun ganja. Banyak. Tetapi saya tidak bisa terprovokasi dan bagian ini karena apa? Saya pikir kalau saya bawa dari Bangge masuk ke Indonesia, generasi Biak hancur, generasi di Manokwari hancur, generasi di Jayapura hancur, generasi di Sorong hancur, generasi di Pegunungan hancur. Baru siapa yang harus dipercayakan Tuhan? Sementara anak-anak Biak mengalami kekeringan, anak-anak Biak mengalami kehancuran. Saya mau sampaikan untuk generasi kita hari ini, firman Tuhan datang untuk kita tegas. Karena apa? Yesus mengasihi anak-anak Biak. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yesaya 5 ayat 11 ayat 22. Celakalah bagi mereka yang juara dalam mencampur minuman keras, seperti anggur soda bir, seperti Jenever dengan keratindain. Itu yang sementara ini datang. Celakalah bagi mereka yang duduk dari malam hari sampai pagi hari, padahal mereka sedang diangkatkan anggur. Saya renungkan kembali, Tuhan terima kasih. Hari ini saya mengerti bagian ini. Kalau tidak, saya mengakhiri hidup saya langsung mati masuk neraka. Karena apa? Wahyu 20 ayat 15. Barang siapa yang tidak ditemukan nama yang tertulis dalam kitab kehidupan itu, dia akan dilemparkan ke dalam lautan api. Waktu menghadap tahta pengadilan Kristus, kita akan dihakimi sesuai dengan perbuatan kita. Mungkin kita sebagai bapa, kita melakukan 01 dan 02. Mungkin kita sebagai mama, kita melakukan 01 dan 02. Tapi saya mau sampaikan, nanti kentara di tahta pengadilan Kristus tidak ada yang tersembunyi. Bapak-bapak kamu sayang kamu, mama-mama baik-baik. Mama-mama pulang ke rumah bilang, Bapak, I love you. Harus katakan seperti begitu. Kita harus membangun hubungan yang takut akan Tuhan. Harus saling mencintai satu sama yang lain. Itulah sebabnya hari ini firman datang tegas untuk saya dengan saudara. Harus mengerjakan bagian tentang keselamatan. Karena apa? Hidup kita sama seperti uap, naik lalu lenyap. Kita tahu tentang tanggal kelahiran kita, tetapi tanggal kematian kita tidak tahu. Itulah sebabnya jangan melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Datang pagi, jangan lupa berdoa di rumah. Pulang dalam aktivitas berdagang, jangan lupa berdoa. Saudara harus bangun mesbah rumah tangga, berdoa pagi hari untuk Tuhan, malam berdoa untuk Tuhan. Karena apa? Waktu kita keluar dari pintu rumah, di sana ada maut, ada kecelakaan, ada tabrakan mobil, ada pembunuhan. Itulah sebabnya kita tahu tentang tanggal kelahiran kita, tetapi tanggal kematian kita tidak tahu. Itulah sebabnya jangan melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan saya dengan saudara. Waktu keluar dari pintu rumah berdoa, Tuhan, saya minta perlindungan Tuhan, saya minta pencegahan Tuhan, saya minta Tuhan ikut saya dalam aktivitas, sehingga apa? Dagang kita diberkati Tuhan, keluarga kita diberkati Tuhan, usaha kita diberkati Tuhan, rumah tangga kita diberkati Tuhan, apapun yang kita kerjakan diberkati Tuhan. Entah mau tukang ojek, entah mau penjual sayur, entah kios-kios yang ada, kalau mengandalkan Tuhan, dagang saudara akan diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yang terakhir saya mau sampaikan untuk saudara, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara, sekali Yesus tetap Yesus. Jangan melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Karena apa? Hari ini ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan adalah sumber berkat. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang kedua, ketika kita punya masalah dan persoalan sampai kita tidak mampu, firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Anak kita bisa menyakiti kita, suami kita bisa menyakiti kita, istri kita bisa menyakiti kita, tetapi Tuhan tidak pernah menyakiti kita. Tuhan mengasihi saudara dengan saya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih. Saya berikan kepada hamba mayor. Haleluya. Begitu dahsyatnya kasih Tuhan, sehingga siang hari ini kita bisa berjumpa untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan.
Haleluya, haleluya. Luar biasa firman Tuhan yang sudah dibagikan oleh hamba-hamba Tuhan bagi saya dengan saudara. Dan saya percaya firman ini tidak keluar begitu saja, tetapi firman ini datang untuk memberkati saudara. Sebelum itu kita akan pamit di tempat ini. Saya mengajak mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembali menghampiri Engkau di dalam doa. Sebab Engkau Bapa yang begitu baik bagi kami semua.